Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain. Faslun fi adabil libas wa huwa ala khamsati adrabin muharramun ala kulli mukallafin wa muharramun ala syakhsin duna syakhsin wa makruhun wa mubahun wa mutanazzahun anhu. Fa amal muharramu ala kulli mukallafin al-maqsubu wa amal muharramu ala syakhsin duna syakhsin fal hariru mubahun lin nisa haramun 'alal baghi az-zukur wa hal yubahu ayalbasuhu al-banina sighar am la ala riwayati wa kadzalika fi ibahati libasihi lil balighin fi kitab al-mustakhin wa jihadihim rawaytani fa hadha huwa ad-darbu al-mubah wa amal makruhu fa huwa italatu as-saf ila haddin yakhruju ila al-khayla wal kibra wa kadzalika ma fihi al-hariru wal khatnu la yu'lamu hal huma nisfani aw ahaduhuma aktsaru wa amma al-mutanazzahu anhu fa huwa an kulli libasatin yakunu biha mustaharan bainan nas kal khuruj an 'adati ahli baladihi wa 'ashiratihi fa yanbaghi an yalbisa ma yalbasun wala yubayyanahum fiha hatta la yusharu ilaihi bil asabi wa yu'tabu fa yakunu dhalika sababan ila hamlihim ala kibatihi wa yusharikuhum fi ismil ghaibah lahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini kita ditemukan lagi membahas kitab Al-Ghunyah. Alhamdulillah, salawat serta salam kita selalu curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang artinya di sini tadi yang kita bacakan berbahasa Arab tentang adab berpakaian. Nah, ini masalah adab jadi karena kita kada jauh sehari-hari selalu berpakaian, memakai baju, pakai silawar dan lain sebagainya. Ujahidin di sini adapun berpakaian tuh ada lima hukum. Yang pertama haram, yang kedua haram tapi untuk yang lain kada haram, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang kelima membersihkan, yang bersih maksudnya. Nah, bersih di sini dari apa? Nah, kita ada penjelasannya. Adapun yang haram dipakai, nah haram dipakai itu nah, pakaian yang haram dipakai yaitu pakaian yang mencuri, digesap, menggesap. Adapun yang haram dipakai akan tetapi lawan orang lain kada haram, yaitu adalah sutra. Sutra ini boleh ataupun halal saja untuk perempuan, tetapi untuk lelakian haram. Nah, bagi ibu-ibu boleh aja pakai sutra nang asli. Yang asli. Adapun boleh juga memakai seseorang anak kecil, bolehkah atau kadakah memakai sutra tadi? Nah. Jadi di sini Hidin mengatakan fi ibahati labsihi lil balighin fi kitab muslimin wa jadid riwayatani. Ini ada dua hukum. Yang pertama adalah boleh
ada juga mengatakan ada boleh anak kecil, laki-laki tadi kan. Adapun yang makruh, makruh lah. Ini makruh artinya yang dibenci, berpakaian apabila di luar batas. Nah, ini makruh ini bahkan mendatangkan haram. Apabila berpakaian tadi yakhruju ilal khaila wal qabra wal kibriya, yaitu tujuan untuk takabur. Nah, ini urusan hati nih. Apabila takabur batal seberatan amal kita nih. Walaupun niatnya sunnah kan, amun takabur. Nah, amun takabur urusan hati. Jadi apa saja yang berpakaian yang keluar tujuannya untuk takabur, maka hukumnya awalnya makruh sampai menjadi haram. Wa kadzalika ma fihi al-harir wal qatnu la yu'lam. Nah, kayak itu juga pakaian tadi yang tujuannya arah takabur itu sama hukumnya laki-laki tadi memakai kain sutra. Nah, sekiranya kalau beganal baju ya, nah, pada bajunya pas saja tapi rasa beganal. Nah, kalau seandainya dipakai baju itu lebih baik kita tinggalkan. Amun pacangan beganal. Nah, yang kelima ada lagi wa amr punajjahu apa huwa angkul libasatin yakunu biya mustahiran bainan nas kal khuruj. Ada juga pakaian tuh yang kita harus bersihkan. Kita pilih-pilih tuh pakaian. Apabila pakaian tersebut keluar daripada kebiasaan orang kita. Orang kita di kampung berpakaian, kemudian kalau kita pakai pakaian itu pina mencolok benar. Pokoknya al-khurud an adati ahlil baladihi wa asyratihi, keluar daripada kebiasaan kampung kita pakaiannya. Maka jahidin sini harus dibersihkan. Maksudnya tuh jangan dipakai. Misalnya di kampung tuh biasa saja, misalnya ulun kan waktu dulu ke daerah Banten, orang sana kalau berjubah tuh seperti aneh. Nah, pakai gamis aneh. Nah, jadi harus pakai sarungan. Kalau dahulu kan orang pesantren pakai sarungan, pakai kupiah hirang ya. Karena kalau memakai jubah waktu dahulu kan itu seperti kharijul adat, ada kebiasaan. Dan pakaian pakai jubah, pakai surban, pakai bulan itu adatnya ulama. Nah, jadi santri kada boleh pakai sarung ataupun pakai surban. Contohnya di Pamangkih dulu. Apabila orang pakai jubah, pakai bulan, nah banyak komentar dok. Pina pak alimnya aja, pina paharatnya aja, pina al ulama al fuqaha. Nah, jadi itu yang harus dibersihkan. Jadi di sini payam bagi ayal bisa mayal basun, karena kita ini sudah, kalau jubah ini kan sudah umum dah. Ada satu perkara yang aneh lagi, jubah. Nah, kalau mungkin tahun 30 tahun yang lalu bisa aneh orang. Maka jahidin di sini mustahiran bainan nas. Jangan sampai yang memasyhurkan menjadi sambatan orang. Payam bagi ayal bisa mayal basun wa yubayinahu bihata yusarku ilahi bila sabi. Jangan sampai orang tuh ibaratnya berisyarat dengan yang lain, menggibah dengan yang lain. Oh, si fulan tuh aja, kenapa berpakaian kayak itu aja, pina lain daripada yang lain ya. Nah, akhirnya bayakun jalika sababan ila hamlihim ala ghaibatihi. Akhir-akhirnya orang menjadi gibah lawan si fulan tersebut. Menggibahnya
Gara-gara menggibah, akhirnya nang tukang berpakaian tadi, nang ampun pakaian tadi, payusarikuhum fi ismin ghaibah. Akhirnya sebab orang menggibah tadi subsiden. Gara-gara orang menggibah, akhirnya dosanya bersamaan. Nah, menggibah, kemudian yang digibah sidin juga pembelainnya. Berpakaian, misalnya pakaian emas, tangan berkilo-kilo kan, leher 2-3 kilo misalnya kan, pembeliannya tuh, kemudian gibah orang. Nah, ini gara-gara gawian sidin, akhirnya orang menggibah, kemudian akhirnya bersamaan dosanya. Tuh masalah ini, masalah pakaian lah, pakaian kita. Jadi di sini fasun walana kisman akhirani ahaduma wajibun wa akharu mandubun fa'amal wajibu fa'ala darbaini ahaduma yarji'u ilallah ila haqqillah ta'ala. Nah, pakaian di sini jahidin ada dua perkara. Yang pertama wajib berpakaian. Yang kedua disunahkan berpakaian. Adapun yang wajib, ini ada dua perkara juga. Salah satunya yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan kepada Allah taala nih maksudnya. Yang kedua, kembali kepada hak manusia. Adapun untuk Allah taala yaitu adalah menutup aurat daripada manusia. Itu tuh apa saja pakaiannya, berarti apabila menutup aurat itu hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun untuk hak kepada manusia maksudnya kita nih sebagai manusia itu ada hak berpakaiannya untuk apa? Yaitu terlepas daripada panas matahari dan terlepas daripada dingin dan apa-apa yang memberikan mudarat, maka wajib bagi kita untuk berpakaian. Dan tidak boleh meninggalkan berpakaian ibaratnya sehingga kita menjadi mudarat. Disuruh orang berjikit ya kalau ada mau, disuruh orang pakai sandal kada mau, sandal ada aja, jikit ada aja, baju ada aja, kemudian sakit parut, wajalika haram, maka orang ini gawin haram dia. Sudah dia siapakan dah. Wa amal mandubu fakajalika yung kasimu ala qismaini ahaduma fi haqqillah ta'ala wa huwa ridha. Adapun yang disunahkan lah pulang lah, disunahkan kita berpakaian nih. Yaitu pakai ridha, pakai selendang. Ada bersunah, itu sunah dulu lah. Sunah Rasulullah nih, berselendang. Kalau kita mampu berselendang, nah kita kadang berselendang ya kalau ada pakaian lah. Nah, berselendang itu salah satu sunah. Iza kana fi jama'atin, ketika berjamaah kawa, berkumpul kawa. Nah, kalau ayani wa jama'i bagi jalan. Nah, amun kada kawa sehari-hari, paling kada jadiin acara-acara keagamaan berselendang tuh, seperti hari raya. Nah, hari raya itu kan berselendang, kita disunahkan berselendang tuh. Ini bagi laki-laki lah, kalau perempuan pakai kerudung ya. Dan yang kedua pihakil makhlukin. Nah, jadi sunnahnya berselendang tadi itu ibaratnya hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada selendangnya kita. Adapun hak dengan makhluk ini huwa ma yatajammalu bihi bainahum bin al-wasyab al-mubah. Jadi kita ini berbaik-baik berpakaiannya. Wala yadri bisahibahu, jangan sampai kita merasa terhina.
Nah, berpakaian pilihan yang baik tuh deh, yang pantas supaya kita kada dihinakan orang. Nah, wala yang kusum mur'atu bainahum, jangan sampai wibawa itu hilang gara-gara berpakaian. Jadi berpakaian yang layak. Makanya orang tuh harga dirimu adalah kelambimu. Nah, di Jawa tuh. Harga diri adalah kelambimu. Kelambi itu artinya baju, harga diri itu karena bajunya. Walaupun baju orangnya biasa-biasa aja kan, tapi bajunya tuh jadi harga diri itu karena bajunya. Jadi jahidin di sini berpakaianlah sehingga kita tuh berwibawa, maksudnya kayak gitu. Dan wa yukrahu al-iqti'ata wa huwa atamu fi ghairil halaqi wa istahabu at-talhi wa huwa idza kana bil halaqi. Jadi dimakruhkan kita tuh ibaratnya memanjangkan baju atau silawar sampai di bawah mata kaki. Dimakruhkan kullama khalafa zail arab wa sababahu zail azam. Wa makruhun li'annahu warada fil asar ijaratul muslim ila nibsaki wala kharaja wala janaha fima bainal kha'bain. Jadi sarungnya atau bajunya orang muslim itu adalah jangan sampai menutup mata kaki itu. Nah, kalau bisa ya, kalau wa makana asfalu minal ka'bain fa huwa finnar min harri jirhi bataran. Kenapa? Jiden? Karena orang zaman dahulu apabila baju memair ke bawah itu sebabnya karena bataran, karena kesombongan. Nah, sombong tuh kira-kira orang dahulu baju pina panjang dianggap berduit banyak kira-kira kan. Nah, dianggap banyak berduit, akhirnya ibaratnya berpair karena kesombongan. Ini sebabnya bataran inilah yang jadi haram. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jari-jarihi batar yanzurullah ta'ala ilaihi. Selagi orang tersebut memair bajunya ataupun mengulur silawarnya, ini lalakian bola. Nah, lalakiannya. Karena bataran, karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala kada memandang. Maksudnya kada menolongi, kada merahmati. Nah, itu. Karena sombong banget dari hatinya tuh. Jadi kalau orang yang sombong ini hatinya tuh Allah Subhanahu wa taala tuh kada merahmati, hidupnya kada tenang. Apabila Allah Subhanahu wa taala kada menenangkan, maka kada paham ilmu. Ini sombong bang tadi. Apabila kada paham ilmu, ibaratnya orang tuh kada hafal terus, kada hafal pelajaran, kada hafal. Walaupun bertahun-tahun bolak-balik belajar, kada hafal, kada paham. Karena apa? Karena rahmat kada ada, rahmat Allah. Karena rahmat Allah kada ada, karena apa? Karena Allah kada memandang, kada menolongi. Tapi kalau orang nih hatinya tuh kada sombong, kada takabur, merendahkan diri, hatinya lah yang merendahkan diri, bukan pandirannya merendahkan diri. Hatinya nih merendahkan diri, kadang-kadang menyorang, aku nih ya Allah kada pantas belum. Ya Allah, aku nih kada banyak bisi amal sih. Aku nih banyak kada pantas memahami tentang ma'rifatullah, kada sesuai. Walaupun belajar, tapi ibaratnya hati ini ibarat merendahkan diri. Tapi
ibaratnya kalau seandainya orang ditakabur, walaupun kitab setumpuk, nah, kitab setumpuk, hafal, paham, ini nih, kadang apa marifatullah, alim yang kayak gini, orang alim yang sombong nih, banyak kitab, banyak paham sudah di kitab nih, ibaratnya banyak sudah kitab dikumpulkan, tapi takabur hatinya. Nah, ini orang marifatullah jauh benar. Kadang-kadang orang yang dibukakan marifatullah itu sedikit ilmunya, tetapi hatinya kada takabur, itu cepat benar marifatullah. Makanya yang guru-guru tuh kalau seandainya orang tuh tamat kitab apa Darun Nafis 162 kali tamat, nah, tetapi hatinya takabur, kada terbuka. Kitabnya tuh hanya membaca benar, paham, tapi kada diberi marifat. Bukannya membaca kitab itu marifat, kada. Itu cuma membaca, bukan marifat. Itu namanya membuka kitab ma'rifat ampun urang. Nah, itu tak. Bukan seorang yang dapat marifat, tetapi menceritakan beberapa syekh dan beberapa mursyid, beberapa guru yang sudah ma'rifat. Tetapi di kitab itu kadang mengisahkan rasa, mengisahkan modal orang, mengisahkan cerita orang, tetapi rasanya kada kawa di kitab. La bisutur walakin bisudur. Nah, itu. Rasa ma'rifat itu bukan dalam kitab, akan tetapi hati. Nah, dan yang memberi itu adalah Allah Azza wa Jalla, wa yu'allimukumullah. Nah, itu tuh. Kadang-kadang orang kada belajar banyak kitab, tapi diberi Allah ta ma'rifat sampai ke mati husnul khatimah. Ada juga orang yang ibaratnya banyak belajar ilmu ma'rifat, malah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak belajar ilmu ma'rifat tetapi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak juga diceritakan dalam kitab itu. Belajar ilmu ma'rifat tapi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan oleh Imam Al-Ghazali kayak itu. Saya ini jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya adalah mengarang kitab ma'rifat. Nah, karena belum diberi ilmu ma'rifat. Dan ilmu ma'rifat diberi kada sama. Ini tergantung masing-masing, kadarnya masing-masing. Nah, so. Jadi apa? Kenapa jadi berpakaian tadi ibaratnya berhubungan dengan urusan neraka, sekalinya masalah urusan hati. Hati ini adalah itu yang beramal sebenarnya. Sedangkan amal yang zahir ini pengantar kepada hati. Nah, seperti sholat khusyuk kalau yang diterima berarti urusan hati, bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tetapi khusyuknya. Nah, betul. Banyak orang yang puasa ya, tetapi puasa hanya dahaga, menahan dahaga saja, lapar. Karena urusan dosa hati banyak, menggibahkan, buruk sangka. Nah, jadi amalan syariat ini adalah tangga untuk menyampaikan ke hati. Nah, apabila hati ini sudah beramal, nah, amalan hati diantaranya adalah qanaah, ridho, kemudian sabar, kemudian apalagi macam-macam. Berapa banyak tuh amalan hati itu. Nah, apabila amalan hati ini sudah bersih, maka kasab itu buka.
Kasab terbuka. Itu awal ilmu marifat. Kasab dulu. Ujah Syekh Abdul Qadir Jalani kayak itu. Di antara 1000 makam tenang untuk mencapai hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama 1000 tadi yang permulaan itu kasab. Nah, itu tuh. Tapi syaratnya kasab ini adalah mencerunung hati dulu. Amal hati dulu. Amal hati dulu. Nah, makanya ujah Imam Syarani, aku melihat beberapa negara, aku orangnya mencungkung aja di rumah, tapi paham negara-negara yang lain. Karena apa? Karena hatiku yang melihat. Hatiku yang melihat, yang memandang. Bukan mata yang zahir ini yang terbatas yang memandang. Maka jadi kalau seandainya hendak tahu juga tenang. Hendak tahu tenang dengan negara lain, kadusah melitipi, dia ibaratnya tenang. Bersih hati. Bersih hati. Tapi ibaratnya untuk masalah kasab hisi bang, karena wali itu ataupun menyampaikan ma'rifat itu dia harus kasab hisi dan kasab maknawi. Kasab hisi masalah keduniaan, kalau hisi, kalau maknawi adalah masalah tingkatan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknawi itu. Itu ya. Insyaallah kalau kita tenang bisa membersihkan hati. Bisa membersihkan hati, mencurunung. Nah, kita ditingkatkan kita, dijalankan kita. Oh, tingkatan ini, tingkatan ini. Nah disitulah ibaratnya kita kada boleh mendahului kehendak Allah ini kada boleh. Kada boleh kita salah kehendak marifat. Kada boleh. Karena marifatullah yang sebujurnya jauh itu adalah rasa, dan rasa itu diberi. Bukan kita berkehendak. Yang kita dihendaki ini adalah hanya modal berusaha, yaitu pembersihan hati, gali dan gali. Kenapa jadi belum tertamu? Berarti misalnya balik lagi ke hati, karena kotor, balik lagi ke hati. Kenapa belum sampai juga? Kenapa kada paham-pahamnya? Dibulihkan ke hati. Jadi disitulah yang disebut bertaubat terus kita. Bertaubat terus kita. Bertaubat. Kalau orang awam kan taubat dosa hati, dosa mata, dosa telinga, dosa pemandiran. Itu Pak. Jadi akhirnya kita di situ kada ada pengakuan. Pengakuan adalah orang yang berdosa terus. Wujuduka janbun kan. Wujudnya berdosa terus. La yuqayyisu bihi janbun. Kada bisa digambarkan berdosa terus. Nya akal dan nafsu berikat, ini berdosa terus. Selagi ada akal dan nafsu ini berdosa terus. Akhirnya mengakui terus kan, mengakui ampun seorang, gerak seorang dan sebagainya. Nah itu tak. Yang mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu ma'rifat, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani dan untuk pembersihan hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tasbih. Tinggal tasbih. Bismillah. Abdul Zikri fa'am annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Oh, 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 oh. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa ikhwanina mustaqim wa lil murana wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.